Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Habib telah hadir di studio kami. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Habib atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang kekuatan sabar dan tawakal. Sabar adalah sikap tabah, tahan uji dan ulet dalam usaha menyelesaikan masalah. Sedangkan tawakal adalah sikap penyerahan diri atas segala persoalan kehidupan di dunia ini dan menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA untuk memberikan tausiah. Kepada Habib, tafadhol Habib. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, keafiatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini di majelis ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan nikmat iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tertolak dan dia di hari kiamat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai seorang mukmin dan mukminah. Nikmat ini harus selalu kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, sampaikan, kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz Bambang. Baik, Masya Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI dimanapun kalian berada.
Dan yang saya muliakan dan yang saya hormati ibu-ibu majelis ta'lim khairul ummah. Semoga rahmatul ummah. Semoga kita semua mendapatkan kesehatan, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua menghadiri majelis ilmu. Amin ya Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 kali salat sunnah, 1000 kali menghadiri jenazah, 1000 kali mengunjungi orang sakit. Ini sangat susah kita akan dapatkan, kita mampu untuk mengunjungi 1000 kali orang yang sakit, 1000 kali membersamai jenazah, 1000 kali rakaat salat sunnah. Mungkin bisa dihitung jari kita melakukan hal itu. Tapi dengan hadirnya kita di majelis ini, pahala itu semua kita dapatkan. Karena ini majelis ilmu. Nah, pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan sabar. Jadi sabar ini adalah menahan untuk marah atau emosi, tidak marah kepada seseorang atau emosi dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, kotor, menghina dan lain sebagainya, atau memukul, kemudian menahan dari keluh kesah, kegundahan, kegelisahan, kesusahan, sehingga sabar ini sangat tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sesungguhnya saya akan menguji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in dengan sedikit atau sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, wa naqsin minal amwali dan kekurangan dari harta, wal anfusi dan jiwa, wath thamarat dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila mereka mendapatkan musibah dari segi hartanya kah, fisiknya kah, keluarganya kah, atau musibah-musibah yang lain, mereka mengatakan, ya Allah, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Engkau ya Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar ini sangat mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berjuta kebaikan di balik sabar. Jika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Setelah kesusahan akan datang kemudahan. Jadi jika seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dari hartanya, fisiknya, jiwanya, maka itu DP dari Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengujinya. Dan sabar ini sebagaimana disebutkan sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas, ada 3 tingkatannya dalam Al-Quran. Yang pertama, sabar ketika kita melaksanakan atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita seperti puasa, salat, haji, zakat dan lain-lain, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ibadah-ibadah tersebut membutuhkan kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya bagi orang-orang yang bersabar atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala 300 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan kedua yaitu sabar terhadap kemaksiatan. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mereka durhaka kepada kedua orang tua, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan riba, kemudian judi,
minum minuman keras, dan dosa-dosa lain yang dia lakukan. Ketika ada seseorang melihat hal tersebut, kemudian dia tidak melakukannya, dia melihat orang-orang tersebut melakukan judi, main judi, kemudian orang-orang tersebut menonton film-film yang tidak betul, kemudian orang-orang tersebut minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, melakukan riba. Dia tidak melakukan semua itu. Dia sabar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 600 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang terakhir ini adalah tingkatan yang paling akhir, dan dia akan mendapatkan derajat pahala yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia diuji sabar, ketika pertama kali dia mendapatkan musibah, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwasannya ada seorang perempuan yang menangis di kuburan. Nabi melewati kuburan tersebut dan berkata kepada perempuan tersebut, "Ittaqillaha wasbiri." Sabarlah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah yang engkau dapatkan sekarang ini, insya Allah akan diganti kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabru inda sadmatil ula. Sabar yang terakhir yang mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 900, ketika dia sabar mendapatkan ujian pertama kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ujian itu berkaitan dengan hartanya, jiwanya, keluarganya dan lain sebagainya, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan 900 kebaikan, 900 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang selalu bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi pada hakikatnya sabar ini tidak ada batasannya. Karena bagaimana kalau kita menaruh batasan ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menaruh batasan ketika dia bersabar itu adalah manusia itu sendiri. Pada hakikatnya sabar ini tidak ada batasannya. Kenapa tidak ada batasannya? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong dan bersama orang-orang yang sabar. Dikisahkan bahwasannya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memanggil pembantunya, "Wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan." Pembantunya ini tidak menyaut dan pergi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian datanglah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke kamar pembantunya tersebut dan mengatakan kepada pembantunya, "Wahai fulan, apakah engkau tidak mendengar panggilanku?" Pembantunya tersebut mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, saya mendengar panggilanmu, tapi saya sengaja tidak mau menyaut panggilanmu. Saya mau melihat apakah engkau marah atau tidak." Sehingga pada saat itu Amirul Mukminin bukannya marah dan emosi. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita akan emosi dan marah. "Kau kurang ajar. Iya. Kenapa saya panggil kau tidak datang?" Tapi Amirul Mukminin tidak marah, ketawa dan tersenyum. Masya Allah. Kemudian keluarlah Amirul Mukminin dari tempat pembantunya tersebut dan mengatakan kepada pengawalnya, karena pada saat itu pengawalnya melihat Amirul Mukminin keluar dari kamar pembantunya dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum dan tertawa?" Kemudian diceritakanlah kisahnya ketika dia bertemu pembantunya tersebut, "Saya tertawa karena pembantu saya itu adalah guru sabar saya." Jadi kita mendapatkan praktek ilmu sabar ini bukan di kelas-kelas, bukan di majelis-majelis, tapi kita mendapatkan praktek ilmu sabar ini adalah ketika ada seseorang yang membuat jengkel kita dan kita bersabar. Kemudian dikisahkan lagi bagaimana kisah-kisah umat-umat terdahulu bersabar atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan dalam surat Al-Buruj dan disebutkan juga dalam hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj." Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. "Wal yaumil mau'ud." Dan hari yang dijanjikan. "Wa syahidi wa masyhud." Dan yang menyaksikan dan disaksikan. "Qutila ashabul ukhdud." Artinya ashabul ukhdud ini
orang-orang yang ada di parit itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nari dzatil waqud, sedangkan mereka membuat api yang begitu besar. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan terhadap apa-apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak melakukan hal tersebut, tidak membakar orang-orang mukmin dalam parit. Itu bukan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah, maka orang-orang tersebut membakar orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah di dalam parit yang begitu besar. Sehingga kisah ini disebutkan dalam hadis bahwasannya ada raja zaman sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, zaman pra-Islam, di zamannya Nabi Isa tepatnya, setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kisah ini terjadi bahwasannya raja ini memiliki seorang penyihir. Penyihirnya ini sudah tua dan dia mengatakan kepada raja, "Wahai raja, sampaikanlah kepadaku atau berikanlah kepadaku seorang pemuda yang mau belajar sihir kepadaku." Sehingga diutuslah oleh raja seorang pemuda yang mau belajar sihir kepada penyihir yang sudah tua tersebut ini. Kemudian di perjalanan pemuda tersebut bertemu dengan orang soleh. Dan orang soleh ini selalu menasihati dan memberikan pemahaman-pemahaman agama Islam terhadap pemuda tersebut. Sehingga pemuda ini terlambat datang kepada penyihir. Dan orang soleh tersebut mengatakan kepada pemuda tersebut, "Jika engkau terlambat datang kepada penyihir, katakanlah bahwasannya keluargamu telah menahanmu. Jika engkau datang kepada keluargamu, terlambat datang kepada keluargamu, katakanlah bahwasannya penyihir telah menahanmu." Sehingga setelah itu pemuda tersebut berjalan. Dia melihat ada binatang yang begitu besar. Misalnya kita jalan di depan, kemudian kita melihat ada binatang yang begitu besar. Masya Allah. Itu yang terjadi kepada pemuda itu. Dia melihat binatang yang begitu besar yang menghalangi jalan-jalan orang yang mau melewati jalan tersebut. Sehingga dia mengambil batu dan mengatakan, jika memang ajaran orang soleh ini lebih benar daripada penyihir, maka singkirkanlah binatang tersebut. Akhirnya dia melempari batu, kemudian menyingkirlah binatang tersebut. Kemudian pemuda ini mampu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang penyakit lepra dan kusta. Kemudian pemuda ini mempunyai ilmu yang bisa menyembuhkan, sebagaimana saya jelaskan tadi, orang buta dan orang kena penyakit lepra, kulit dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang mematikan dia sembuhkan berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didengarlah berita oleh orang dekatnya raja. Yang orang dekatnya raja ini dia matanya buta, tidak bisa melihat. Kemudian dia membawa banyak hadiah untuk pemuda tersebut. Dan mengatakan pemuda itu, "Sembuhkanlah mataku." Dan pemuda itu mengatakan kepada orang dekatnya raja, yaitu menterinya, kalau bisa diibaratkan seperti menterinya. Ya, menteri, Habib, Masya Allah. Kemudian dia mengatakan kepada menterinya atau orang dekatnya raja tersebut, "Aku tidak bisa menyembuhkan matamu, tapi Allah yang bisa menyembuhkannya. Kalau kau mau masuk agama Islam, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan matamu atau penyakit yang kau derita sekarang, yaitu kebutaan." Sehingga orang dekatnya raja tersebut, menteri tersebut menyatakan keislamannya. Dia masuk Islam, kemudian pemuda tersebut berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata dari orang dekatnya raja tersebut. Kemudian sembuhlah mata dari orang dekat rajanya tersebut. Kemudian orang dekat rajanya tersebut itu datang kepada raja, dan raja heran, "Kenapa matamu sudah sembuh padahal sebelumnya matamu tidak sembuh?" Kemudian orang dekat rajanya tersebut, yaitu menterinya, mengatakan bahwasannya yang menyembuhkanku adalah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Kemudian raja mengatakan, "Apakah engkau berkata bahwasannya ada Tuhan selain aku?" Kata raja. "Iya, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Kemudian disiksalah menteri tersebut dan didatangkan pemuda yang mengobati mata dari pemuda tersebut berkat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut disiksa dan didatangkanlah setelah pemuda tersebut disiksa orang soleh yang mengajari ilmu kepada pemuda tersebut.
Akhirnya ditanya kepada orang soleh tersebut, ditanya kepada menteri tersebut, apakah kalian akan kembali kepada ajaran kalian sebelumnya untuk menyembahku? Orang soleh tersebut mengatakan, dan orang dekatnya raja tersebut mengatakan menterinya, kami tidak akan kembali kepada ajaranmu, kami beriman kepada Allah. Masya Allah. Sehingga kepala mereka digergaji, sehingga terbelah dua kepala mereka. Subhanallah. Menteri dan orang soleh tersebut. Kemudian pemuda tersebut ditanya oleh raja, apakah kamu akan kembali kepada ajaranmu sebelumnya, menyembahku dan meninggalkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pemuda tersebut enggan. Akhirnya raja mengutus bala tentaranya untuk membawa ke pemuda tersebut di gunung yang tinggi. Jika sudah sampai di gunung yang tinggi, buanglah pemuda tersebut. Dibawalah pemuda tersebut di gunung yang tinggi. Kemudian pemuda tersebut berdoa, ya Allah, ikfini bima syi'ta. Masya Allah. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka dengan kehendakmu. Akhirnya gunung tersebut bergoyang, jatuhlah pengawal-pengawal raja tersebut dari atas gunung tersebut. Kemudian datanglah pemuda tersebut kepada raja, dan raja heran, kok engkau masih hidup padahal saya sudah mengutus para pengawal untuk membunuhmu? Iya, Allah yang menyelamatkanku. Kemudian raja mengutus lagi pengawalnya untuk mengantar pemuda tersebut ke tengah lautan dan membuangnya di tengah lautan. Kemudian diantarlah pemuda tersebut ke tengah lautan. Dan pemuda tersebut berdoa, ya Allah, ikfini bima syi'ta. Cukupkanlah aku dari mereka ya Allah, berkat kehendakmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuang pengawal-pengawal raja tersebut ke lautan. Sehingga pemuda tersebut selamat berkat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baliklah pemuda tersebut kepada raja. Dan raja heran, kenapa engkau bisa balik lagi kepadaku padahal saya sudah menyuruh pasukanku, pengawalku untuk membunuhmu, menenggelamkanmu di tengah lautan. Kok engkau kembali lagi? Iya, Allah yang telah menyelamatkanku. Akhirnya pemuda tersebut berkata kepada raja, wahai raja, ada satu cara engkau bisa membunuhku. Kumpulkanlah masyarakat, ibaratnya kalau di Kota Palu ini, masyarakat Kota Palu dikumpulkan oleh wali kota. Iya, Habib. Masya Allah. Nah, jadi raja mengumpulkan masyarakat di daerahnya tersebut. Kata pemuda tersebut, kumpulkanlah masyarakat, kemudian saliblah aku di pelepah. Kemudian pemuda tersebut mengatakan kepada raja, ketika engkau menyalibku, katakanlah ketika aku dipanah dengan mengucapkan nama Tuhan pemuda ini. Akhirnya dilakukan oleh raja, dia mengumpulkan masyarakatnya di lapangan yang begitu luas. Kemudian pemuda tersebut disalib. Disiapkan orang yang untuk memanah pemuda tersebut dengan menyebutkan nama Tuhan pemuda tersebut. Dipanahlah pemuda tersebut mengenai pelipisnya. Akhirnya setelah mengenai pelipisnya, pemuda tersebut mengenai pelipisnya. Kemudian dia memegang pelipisnya dan meninggal. Akhirnya orang yang dikumpulkan tersebut, masyarakat yang dikumpulkan tersebut semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada orang dekat raja mengatakan, wahai raja, yang engkau takutkan sekarang sudah terjadi. Orang-orang semua beriman kepada Allah, kemudian meninggalkan beriman kepadamu. Akhirnya oleh karena itu raja membuat suatu parit, lubang yang begitu besar, dikumpulkanlah kayu bakar di situ, kemudian dibuang macam kayu bakar, kemudian dibakarlah kayu bakar itu dan menjadi api yang begitu besar. Dibuanglah satu persatu masyarakat ke dalam lubang tersebut. Dan mereka ditanya satu persatu, apakah kalian mau kembali kepada ajaran kalian untuk menyembah raja itu? Masyarakat tersebut mengatakan tidak, kami tetap beriman kepada Allah. Masya Allah. Sehingga pada saat itu ada seorang ibu yang lagi memegang anak bayinya. Sehingga anak itu berbicara dan mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, ini adalah agama yang benar, ini adalah jalan yang benar, jadi jangan engkau takut. Kalau zaman sekarang mungkin anak bayi berbicara itu mustahil. Iya. Tapi itu terjadi karena Allah mau memperlihatkan bahwasanya ini adalah jalan yang benar. Sehingga melompatlah ibu tersebut bersama bayinya. Ada 3 bayi yang bisa berbicara, bayi Nabi Isa alaihissalam, bayi yang diajak bicara oleh Juraij, kemudian bayi yang akan melompat di parit bersama ibunya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengambil teladan, ibrah dari kesabaran orang-orang zaman pra-Islam, bagaimana mereka
dengan cara apapun, dengan walaupun nyawa taruhannya, mereka tetap sabar dalam keimanan kepada Masya Allah Allah. Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Baik Habib. Oleh Ya, oleh tentunya karena- kita perbincangan kita ini cukup asik ini Habib. Naam. Ya, tetapi karena kita mungkin mengingat durasi waktu Habib, nanti kita lanjutkan lagi ya Habib. Baik, insyaallah. baik. Ya, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan kita cukup menarik dengan Habib. Kita akan lanjutkan setelah jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema kekuatan sabar dan tawakal bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Silakan ibu-ibu. Silakan berdiri. Yang bertanya. Silakan Bunda. Ya baik, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Yang mau saya tanyakan Ustadz, tadi kan sudah dijelaskan apa itu definisi dari sabar. Nah, sekarang terkadang ada orang yang dirinya itu sudah menganggap oh ya saya sabar, tetapi kenapa terkadang masih tetap mengeluh? Apakah dengan mengeluh ini masih belum bisa dikatakan sabar itu sesungguhnya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eli ya. Satu lagi, Ibunda dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Saya persilakan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aminah dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Palu. Ustadz, yang saya tanyakan, siapakah yang bisa dikatakan orang itu sudah bersabar? Dan bagaimana dengan stigma biasa orang katakan sabar itu ada batasnya? Itu saja Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Aminah ya. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik Habib, karena sambil menunggu penelpon mungkin kita jawab dulu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Yang pertama dari Ibu Eli. Kita mengetahui sudah Habib ada definisi tentang sabar. Kemudian seperti apa kalau kita melihat orang itu kadang-kadang sudah sabar tapi di satu sisi ada hal-hal dia mengeluh ini Habib. Seperti apa Habib? Apakah bisa dikatakan dia orang sabar atau seperti apa? Karena ada sifat-sifat mengeluh juga Habib. Tafadhol Habib. Saya kira kalau mengeluh itu ya kita kan bukan nabi dan rasul ya. Iya Habib. Kalau nabi dan rasul itu tidak luput dari kesalahan dan lupa. Kita ini kan manusiawi. Manusiawi kalau misalnya ada orang sudah bersabar tapi dia masih mengeluh. Saya rasa itu manusiawi karena manusia ini tidak luput dari kesalahan dan lupa. Karena mungkin dia mengeluh tapi dia sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Karena niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya dan amalan seorang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Mungkin itu ya yang saya jelaskan tadi bahwasanya itu ya manusiawi. Kalau mungkin dia mengeluh, tidak mungkin orang langsung sabar sudah tidak
sudah tidak ada Ya, mengeluh lagi. tiba-tiba Habib mungkin sabarnya 100% ya, tidak mungkin seperti Habib ya. Itu Masya Allah. sabar Ya. 100% itu mungkin hanya terjadi pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena ada kisah ketika Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif, beliau dilempari batu. Sehingga pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hilati." Ya Allah, saya mengadu kepadamu tentang lemahnya kekuatanku. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah. Jadi pada saat itu Rasulullah dilempari batu sehingga bercucuran darah sampai ke kaki Rasulullah, sehingga darah tersebut melengket di sendalnya Nabi. Dan beliau berlindung di salah satu pohon kurma milik Utbah yang bernama Utbah bersama sahabatnya pada saat itu. Kemudian Rasulullah tidak seperti nabi-nabi terdahulu. Kalau kita mungkin kalau dilempari batu seperti itu, kalau mau dikatakan sabar 100% mungkin tidak akan bisa. Kita akan membalas. Tapi kalau Nabi tidak. Beliau bukan mendoakan kepada umatnya pada saat itu, ya Allah hancurkanlah penduduk kota Taif. Atau beliau mengatakan kepada malaikat Jibril pada saat itu yang melihat Rasulullah dilempari, kalau misalnya darahnya beliau sampai jatuh ke tanah, beliau mau melempar gunung yang begitu besar kepada penduduk kota Taif. Tapi kata Rasulullah jangan. Rasulullah mengatakan, Allahumma hidi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah bukan mengatakan ya Allah hancurkanlah penduduk kota Taif itu, tapi berikanlah hidayah kepada penduduk kota Taif karena mereka tidak mengetahui. Jadi Rasulullah tidak membalas lemparan batu dengan lemparan batu, tapi membalas dengan kebaikan. Masya Allah. Saya kira ya kita wajib mengikuti Nabi, cuman 100% tidak akan mungkin, tidak 100% seperti Nabi, tidak. Ya bisa kita niat seperti itu ya bagus. Niat ini kan ya harus diperbaharui terus, niat-niat yang baik mengikuti Rasulullah. Cuman 100% seperti Nabi itu kalau untuk kalau meniru bisa, mungkin 100% seperti beliau kayaknya susah. Iya, Masya Allah. Tapi kita wajib meniru Rasulullah SAW bagaimana kesabarannya ketika menghadapi musibah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, baik Habib, kemudian pertanyaan dari Ibu Aminah ini, siapakah Habib ini orang-orang yang dikatakan sabar? Seperti apa mungkin tipe-tipenya? Kemudian yang kedua Habib, ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Jadi seperti apa tanggapan Islam seperti ini? Ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Seperti apa Habib? Tafadhol Habib. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Jadi pada hakikatnya sabar ini tidak ada batasannya. Bagaimana kita mau membatasi ketika kita bersama Allah? Jadi pada hakikatnya sabar ini tidak ada batasannya. Manusia itu sendiri yang membatasi. Kemudian sabar ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, beliau sangat takjub dengan perkara seorang beriman. Jadi kriteria orang sabar ini kalau dia mendapatkan musibah, dia selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini yang sering disalahpahami oleh masyarakat, mengatakan innalillahi. Innalillahi sebenarnya bukan dikatakan ketika ada berita musibah orang meninggal. Tapi ketika musibah sekecil apapun kita mengatakan innalillahi itu ya termasuk dari ajaran yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Ya mungkin Habib kalau ada yang sakit juga. Iya sakit, apapun musibah yang menimpanya, sakit, musibah dari kehilangan harta, kemudian fisik, perasaan, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan nanti dikhususkan untuk yang meninggal saja Habib ya, ketika orang meninggal saja, tapi musibah-musibah sekecil apapun kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu termasuk ajaran yang harus selalu kita ikuti, yaitu dari Al-Quran dan hadis.
Jadi kriteria orang bersabar itu ketika dapat musibah mereka bersabar. Ketika dapat kebahagiaan mereka bersyukur. Rasulullah takjub dengan orang-orang seperti ini. Jadi sekecil apapun musibah yang dia dapatkan, dia selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema kekuatan sabar dan tawakal bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon mungkin ada lagi ibu-ibu, saya persilakan. Ada dari Bunda? Ya kalau belum ada mungkin saya tanya dulu ini Ustadz sebelum kita ke Bunda kita dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Begini Ustadz atau Habib, kira-kira kita melihat kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin ada perbedaan pendapat beberapa ustadz, beberapa ulama. Ketika itu apakah sikap sabar ini harus kita tanamkan kepada masyarakat dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita, juga kepada para ulama-ulama kita kalau mungkin dalam perbedaan pendapat. Apakah kesabaran itu perlu ditanamkan juga, Habib? Tafadhol Habib. Ya, saya kira sabar ini sangat perlu untuk ditanamkan dalam segala lini kehidupan kita setiap hari. Seperti perbedaan. Karena perbedaan ini keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam hidup manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal, saling ta'aruf. Jadi perbedaan ini keniscayaan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu rahmat dan kasih sayang. Nah, bagaimana kita menghadapi perbedaan ini dengan sabar? Sabar itu apa? Ketika berdialog, bertukar pikiran, pendapat, tidak berkata sesuatu yang kasar dan mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan perkataan yang lebih baik. Jadi perbedaan itu pasti ada. Kesabaran ketika ada perbedaan itu kita mengucapkan itu pendapat, dialog dan lain sebagainya itu dengan perkataan yang baik. Bersabar untuk mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, kasar, caci maki dan lain sebagainya. Karena itu bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan mabu istula'anan wala sabbaba. Saya ini tidak diutus untuk mencaci maki dan menghina. Masya Allah. Jadi perbedaan itu keniscayaan. Tapi bagaimana kita menghadapi perbedaan itu dengan persaudaraan, menghadapi perbedaan itu dengan dialog yang dengan perkataan yang baik. Karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Nah, jadi setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal ini penyerahan, menyerahkan diri sepenuhnya terkait masalah problem yang kita hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu bukan kita tidak berusaha, bukan. Jadi kita duduk-duduk saja di rumah, apalagi seorang suami yang wajib mencari nafkah untuk istrinya, duduk-duduk saja di rumah, malas-malas. Sudah saya tawakal kepada Allah, nanti rezeki datang dari langit. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan ada seorang sahabat yang dia lepaskan untanya, kemudian kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lepaskan untaku dan saya bertawakal. Kemudian kata Nabi, tidak, engkau ikat untamu dan engkau bertawakal. Artinya Rasulullah mengajarkan kepada kita, kita bertawakal itu setelah usaha. Jadi tahap-tahap tawakal itu pertama dari niat, kemudian usaha, dan hasil akhirnya itu. Kita selalu di dalam tahap-tahap itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan,
lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayru tagdu himasan wa taruhu bitanan. Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung yang keluar pada pagi hari mencari nafkah, sore hari dia membawa makanan untuk untuknya dan untuk keluarganya. Jadi jadi diajarkan oleh hadis ini dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, bertawakal itu bukan tanpa usaha, tapi usaha dulu semaksimal mungkin, kemudian habis itu bertawakal. Ibaratnya usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu sia-sia. Dan Sayyidina Ali itu memarahi. Sayyidina Ali memarahi. Ada seorang pemuda yang dia bermalas-malasan. Bermalas-malasan, tidak bekerja, tidak mencari rezeki, dan mengatakan kepada Sayyidina Ali, nanti rezeki datang dari langit. Sayyidina Ali mengatakan pemuda ini tidak belajar ilmu agama. Karena ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tawakal itu adalah berusaha dulu, habis itu berdoa dan memaksimalkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah usaha. Jadi berusaha dulu, bukan doa saja tapi tanpa usaha, tawakal saja tapi tanpa usaha, atau usaha tanpa doa, itu sombong. Karena sifat sombong ini bukan dimiliki manusia, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa bertawakal karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertahankan juga nilai sabar. Ketika kita dekat dengan orang-orang, maka kita juga insya Allah bersama kaum muslimin yang lain mengikuti cara baginda Rasulullah SAW dalam bersabar. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib pada hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema kekuatan sabar dan tawakal, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, SH.MA, yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya baik, sambil menunggu penelpon, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Silakan, Bunda. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Widya dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah. Mau bertanya Ustadz, apakah orang yang tidak sabaran itu mendapat dosa atau berdosa? Itu saja Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dia ya. Ya, satu lagi saya persilakan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Silakan Bunda. Ya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ibtidaiyah dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Saya mau bertanya, ini yang sering terjadi kepada ibu-ibu kita, para ibu-ibu ya. Yeah. Umpamanya biasa kan ada yang setuju dengan poligami, ada yang tidak. Nah, kalau umpama kami ini tidak setuju katakanlah di poligami, apakah kami tidak termaksud orang yang bertawakal atau bersabar?
Begitu Pak Ustadz. Supaya kami ini semakin diberi pencerahan oleh Ustadz, supaya kami lebih bisa mengoreksi diri kami sendiri gitu. Terima kasih, begitu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Ya mungkin kita jawab dulu, Habib, ini dari Ibu Dia tentang apakah orang-orang yang tidak sabar itu sudah mendapatkan dosa atau seperti apa, Habib? Tafadhol. Kalau orang yang tidak sabar itu kalau niatnya dia kayak ada emosi gitu kan, biasanya kan kalau orang lagi marah kan, iya Habib, kadang dia tahan, kadang dia, jadi sebenarnya orang yang tidak sabaran itu tidak mendapatkan dosa kecuali dia sudah mempraktekkan ketidaksabarannya tersebut. Misalnya dia tidak sabar langsung menghina dan mencaci maki, tidak sabar langsung main tangan dan lain sebagainya, tidak sabar ghibah, kemudian tidak sabar menfitnah dan lain sebagainya, tergesa-gesa. Nah, kalau masih niat itu belum mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dilakukan ya sudah mendapatkan dosa. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan ketika ada seseorang yang mau marah, Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah sampai 3 kali. La taghdab, jangan marah sampai 3 kali. Akhirnya orang yang tidak sabaran ini saya kira tidak mendapatkan dosa kecuali setelah dia praktekkan. Dia praktekkan, misalnya dia tidak sabaran, dia marah, dia menghina dan lain sebagainya, atau dia marah dia main tangan, atau dia marah memfitnah, atau dia marah menggibah dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira niat itu dalam agama Islam, kalau yang baik, kalau niat itu baik sudah mendapatkan pahala, walaupun orang mukmin tersebut, orang muslim tersebut belum mengerjakan. Tapi kalau kejahatan, kalau dia niat saja, dia belum mengerjakan, dia belum mendapatkan dosa. Kecuali dia niat, dia kerjakan. Dia tidak sabaran, dia main pukul sebagainya, dia apalagi sampai memukul ibunya, istrinya dan lain sebagainya. Ini kan sangat dilarang dalam Islam. Apalagi sampai memukul ibunya, durhaka kepada kedua orang tua itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Baik, kemudian Habib dari Ibu Hidayah ini tentang ini masalah poligami ini Habib. Kemudian ada yang ibu-ibu mungkin yang setuju dengan, mungkin ada yang tidak setuju. Seperti apa? Kira-kira masuk dalam kategori sabar dan tawakal yang setuju atau yang tidak setuju juga termasuk dalam kategori sabar dan tawakal. Ini mengenai poligami ini Habib. Apakah dikatakan dia sabar, bertawakal ketika dia menyetujui poligami, atau sebaliknya dia tidak menyetujui, bisa dikatakan juga seperti itu. Tafadhol Habib. Saya bisa menjelaskan karena saya sudah menikah. Iya, Masya Allah. Kalau saya belum menikah, belum bisa Habib ya, iya Masya Allah. Tafadhol. Angkat tangan saya kalau belum menikah saya menjelaskan. Jadi masalah sebenarnya kalau kita menentang poligami itu tidak boleh. Cuman hak masing-masing dari perempuan untuk tidak mau dipoligami itu haknya dia. Tidak boleh kita memaksakan kepada seorang perempuan yang sudah menikah untuk agar dia menerima suaminya menikah lagi. Itu haknya dia untuk menolak. Tapi poligami ini soalnya level tertinggi dalam pernikahan ya. Orang yang mau poligami itu harus bukan poligami sudah istri pertama ditinggalkan. Maksudnya dia harus lebih adil dalam hal, kalau dia mau poligami harus lebih adil dalam hal nafkah, zahir maupun batin. Bukan mau poligami sudah istri pertama ditinggalkan, diasingkan dan lain sebagainya. Baru harusnya kalau mau poligami ya. Memang dalam Islam jika suami tidak meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi itu sah. Tapi dalam hukum di Indonesia, kalau suaminya itu mau menikah lagi, mesti dia harus meminta izin kepada istrinya yang pertama untuk menandatangan. Tapi kalau dalam Islam tidak, walaupun tanpa izin ya sah-sah saja.
Cuman kalau seorang wanita yang di poligami itu ya itu haknya dia untuk tidak mau dipoligami, begitu kan? Masalah urusan kalau misalnya ada seorang wanita yang dipoligami oleh suaminya kemudian meminta cerai, itu tidak boleh sebenarnya dalam Islam, kecuali kalau suaminya tersebut berzina, dia ada hak karena ada uzur di situ, atau melakukan maksiat-maksiat yang fatal, ada uzur, dia meminta cerai kepada suaminya. Nah, tapi talak itu tidak akan jatuh kecuali muncul dari mulut seorang suami tersebut dan pengadilan. Kalau misalnya suaminya tidak mau mentalak, ya datang ke pengadilan kan. Misalnya tidak mau dipoligami, ya itu haknya dia. Tidak bisa kita paksakan seorang wanita untuk mau dipoligami. Berpoligami. Iya, tidak bisa. Ya. Ya, baik Ya, Habib, baik. terima kasih atas penjelasannya. Iya Habib, karena mengingat durasi waktu ini Habib, tetapi perbincangan kita ini cukup menarik sebenarnya Habib, karena mengingat durasi waktu mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Habib sampaikan. Tafadhol Habib. Ya. Jadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dia selalu bersabar atas segala musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Karena selama seorang mukmin dan seorang muslim itu, manusia itu hidup di dunia, pasti dia akan mendapatkan cobaan. Karena dunia ini sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sedangkan akhirat itu adalah surga bagi orang beriman dan neraka bagi orang kafir. Jadi selama seorang muslim, seorang mukmin itu hidup di dunia, pasti dia akan mendapatkan cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menghadapi cobaan dan musibah itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memudahkannya untuk menjalani musibah dan cobaan tersebut. Jika dia selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan hidupnya. Setiap manusia ini pasti akan diuji dan dicoba. Tapi ada manusia yang tidak mampu menghadapi ujian dan cobaan tersebut karena apa? Karena dia tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi jalan keluar itu akan sulit didapatkannya kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Saya punya guru itu dia seorang ulama yang memang tidak ada uang, tapi dia bertakwa kepada Allah. Anaknya besok mau berangkat untuk menuntut ilmu di luar negeri dan dia butuh uang 60 juta. Dia sudah berusaha dan lain sebagainya. Kemudian pada malam hari anaknya besok mau berangkat, dia bertawakal pada malam hari itu, sudah saya serahkan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taunya pada pagi hari besok hari ada orang memberikan uang kepada guru saya tersebut 60 juta. Sehingga anaknya tersebut bisa berangkat ke luar negeri. Karena kekuatan sabaran dia dan tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik klimaks terakhir itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pertolongan. Kemudian saya lanjutkan lagi ayat tersebut. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu hamba-hambanya yang kesulitan. Masya Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan orang-orang yang lemah, Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang melihat. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, ujian, cobaan, musibah, kita jangan takut karena kita punya Allah. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib sudah menjelaskan bahwa muslim dan muslimat harus bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan, dan juga insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bersabar dan bertawakal.
Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA. Terima kasih Habib telah memberikan tausiah. Kapan-kapan kami undang kembali Habib. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Rahmatul Ummah Kota Palu. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang kembali ibu-ibu. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.